Shalom, berjumpa lagi kita di dalam Daily Message. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, terus pegang janji Tuhan, Yesaya 60, buat terang Tuhan terbit atas setiap kita, tapi juga Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang. Karena itu kita hari ini mau belajar bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Nah, itu adalah judul perikop yang akan kita bahas hari ini di Efesus yang ke-5. Ayat yang pertama dikatakan demikian, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dear children. Yang pertama untuk kita bisa menjadi anak-anak terang adalah kita perlu menjadi penurut Allah. Nah, ada anak-anak yang tipenya itu menurut, tapi ada anak-anak yang tipenya kalau dikasih tahu susah. Nah, Tuhan berfirman pada setiap kita. Nah, masalahnya kita jadi orang yang menuruti firman Tuhan, atau kita menjadi orang yang hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ajarkan ayo kita jadi penurut Allah. Ini bukan bicara tentang Allah pilih kasih, enggak. Allah sayang semua orang. Tapi tentunya Allah itu punya perhatian khusus buat anak-anaknya yang penurut. Sama seperti kita orang tua, kalau kita punya anak yang penurut dan anak yang susah dikasih tahu, kita sayang semuanya tentu. Tapi pasti kita punya perhatian ekstra kepada anak-anak yang penurut. Karena itu yang pertama untuk kita bisa menjadi anak-anak terang, kita harus menuruti apa kata firman Tuhan. Nah, selanjutnya ayat yang kedua dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang kedua, kita perlu belajar dari pribadi Yesus sendiri, bagaimana dia punya kasih tentunya, dan dia mau berkorban buat setiap kita. Yesus ini juga penurutnya Allah. Salah satu penurutnya Allah. Kenapa? Karena dia melakukan kehendak Bapa di surga untuk turun ke dunia. Nah, tapi setelah itu Yesus juga punya kasih tentunya. Karena itu milikilah kasih untuk kita bisa menjadi anak-anak terang dan kita bisa berkorban. Dalam situasi seperti ini apalagi kita perlu ekstra kasih. Kita perlu kasih yang lebih banyak lagi, tentunya kasih Allah, supaya kita tidak mikirin diri kita sendiri. Dalam masa seperti ini ada banyak orang yang egois, pokoknya yang penting dirinya sendiri, yang orang lain terserah nanti. Tapi justru masa ini, ayo kita jadi anak terang. Dengan apa? Dengan kita mau belajar berkorban. Kita mau menjadi berkat, kita bangkit dan jadi terang tidak hanya buat diri kita, tapi kita menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, yang ketiga adalah kita perlu perhatikan bagaimana kita hidup. Kalau saudara baca di ayat-ayat yang sebelumnya, kita diajarkan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata-kata di masa-masa seperti ini. Apalagi jangan sampai ada perkataan kosong, jangan ada perkataan yang sembrono, tapi banyak-banyak mengucap syukur. Perhatikanlah bagaimana saudara berkata-kata. Perhatikanlah bagaimana saudara melakukan tindakan. Dan perhatikanlah bagaimana engkau hidup, supaya kita bisa menerangi di sekitar kita. Kalau cara hidup kita aja sembrono, kalau cara hidup kita aja ngawur, kalau cara berkata-kata kita saja itu tidak baik, bagaimana kita bisa menjadi terang? Di situasi yang gelap ini, jangan sampai kita memperkeruh suasana. Tapi biarlah di situasi yang gelap ini, perkataan kita, perbuatan kita, itu bisa menerangi di sekitar kita. Selanjutnya dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di hari-hari yang jahat ini, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Ini kesempatan. Ini kesempatan untuk kita bisa bersinar lebih terang dibanding masa sebelumnya. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pakai waktu-waktu ini untuk kita cari tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukan. Banyak-banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya kita mengerti betul apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya hidup saudara itu menjadi terang, dan kita adalah anak-anak terang yang dipakai Tuhan menerangi dunia yang ada di dalam kegelapan ini. Selamat berjuang menjadi terangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.